leader Kepala Sekolah SMP Panggung Jakarta, Guru Valentius Febrianto MSTMPD, yang kami hormati Bapak Tias Utomo Sukarsono, yang kami hormati Bapak Ibu alumni SMP Panggung Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Panggung Jakarta, dan yang kami sayangi sekaligus membanggakan anak-anakku dari SMP Panggung Jakarta. Selamat siang, salam sehat, semangat, dan sejahtera selalu untuk kita semua. Bahagia sekali pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di Aula SMP Panggung Jakarta untuk mengikuti acara PR berbagi dan berbuka puasa bersama di hari ini. Semoga apa yang sudah kita rencanakan selama ini hari ini nanti kita dapat melaksanakan dengan baik. Baiklah, sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya membacakan dulu susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, nanti akan dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, ada sambutan dari Gubernur Kepala Sekolah SMP Panggung Jakarta. Yang keempat, kita nanti akan menyimak dan mendengarkan makna Ramadan secara yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Tias Utomo. Kemudian penyampaian ucapan terima kasih dari SMP Panggung Jakarta, dilanjutkan dengan sholat Asyar, kemudian persiapan bagi takjil, dan pukul 17.30 kita kembali ke aula untuk persiapan buka puasa bersama. Demikianlah untuk acara kita pada sore hari ini. Nah, Bunda, Bapak Ibu guru, teman-teman alumni, juga anak-anak semua, kita akan segera memulai acara kita pada sore hari ini. Marilah kita menyanyi sejenak. Kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Marilah kita sekarang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan para tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anak semua, silakan bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Sikap sempurna. Semuanya, anak-anakku semua boleh bangkit berdiri. Sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, emosi dulu. Semangat. Sikap sempurna. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Bruder Kepala Sekolah SMP Pangudulu Jakarta. Kepada Bruder Valentinus Febrianto FIC NPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini. Yang saya hormati Bapak Tias Utomo Karsono yang hadir pada sore hari ini, Mas Tias, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya banggakan anak-anak para murid kelas 789 sebagai perwakilan dari teman-teman OSIS, lalu DPN dan anak-anak yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita pada sore hari ini. Tentu pertama-tama kita bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama menjadi keluarga besar SMP Pangudulu yang pada sore hari ini kita mengadakan kegiatan PL berbagi dengan memberikan sebuah makna bagi kita untuk mengadakan syarat sehat. Syarat sehat tentang apa? Makna Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersama-sama teman-teman kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita bersama-sama mendukung untuk memberikan perhatian bagi masyarakat. Nanti kita ada kegiatan selain syarat sehat, kita akan berbagi takjil dan kita juga akan berbuka puasa bersama dengan kakak-kakak alumni, bapak ibu alumni yang nanti akan hadir dalam acara buka puasa bersama. Bapak ibu dan anak-anak yang terkasih, acara ini merupakan momentum kegiatan dalam rangka perayaan atau menyongsong peringatan 60 tahun SMP Pangudulu Jakarta. Maka pada sore hari ini acaranya sedikit berbeda. Biasanya acara seperti ini dalam tahun-tahun sebelumnya itu hanya diikuti oleh anak-anak dan beberapa masyarakat. Namun pada saat ini kita mengundang para alumni sekolah kita yang mana mereka akan hadir dalam acara buka puasa. Ini merupakan rangkaian perayaan 60 tahun sekolah kita. Maka untuk itu perlu kita syukuri. Nah, nanti takjil yang akan kita bagikan itu jumlahnya 660. Maka seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan bersama-sama nanti kita akan berbagi berkat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, tentu kami keluarga besar secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pak Tias atau Mas Tias yang pada sore hari ini berkenan hadir. Beliau adalah alumni kita, juga alumni dari SMA Pangudulu. Beliau adalah tokoh. Nanti kita kenalan sendiri. Beliau ada di belakang sana. Adik-adik atau anak-anak bisa lihat ke belakang, pembicaranya sudah hadir. Beliau pernah menjadi dosen Universitas Indonesia, juga pernah menjadi tamu khusus dosen di Tokyo, di Jepang. Ya, beliau adalah orang penting terkait dengan bisnis, ya, pengembangan terkait dengan entrepreneur, khususnya entrepreneur yang mungkin nanti kalian juga bisa bertanya di lain waktu, apa sih yang dikembangkan? Silakan bertanya. Beliau adalah alumni yang bukan alumni yang sembarangan, alumni gitu ya. Artinya orang yang penting. Bicara tentang Islam, beliau juga termasuk pakarnya. Maka kita bersyukur Mas Tias atau Pak Tias ini bisa hadir bersama kita, khususnya dalam rangka 60 tahun SMP Pangudulu Jakarta ini.
Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ini merupakan momentum yang penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Indonesia yang mencintai budaya, yang mencintai kearifan, yang mencintai hakikat di dalam kita beriman. Maka untuk itu kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh belajar bersama. Untuk itu nanti kita akan bersama-sama mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Untuk itu mohon nanti untuk kita saling menjaga, tidak bicara sendiri, kita dengarkan petuah-petuah baik untuk hidup kita sebagai umat beriman. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru mohon dukungannya untuk acara ini sampai dengan selesainya nanti kita semua dilancarkan. Demikian dari saya. Untuk itu saya minta untuk menyambut pembicara kita sampaikan dengan semangat PL. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bruder Valentinus Febrianto FIC MPD yang sudah berkenan memberikan sambutan pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan Bruder bahwa di tengah-tengah kita sudah hadir yang sore hari ini nanti akan menjadi narasumber kita dalam Sarasehan Makna Ramadan. Nah, tapi sebelumnya coba anak-anak semuanya, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan atau menyimak makna Ramadan pada sore hari ini? Sudah siap semuanya? Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sore hari ini nanti Sarasehan tentang makna Ramadan akan disampaikan oleh alumni dari SMP Pangudi Luhur, yaitu Bapak Tias Utomo Sukarsono. Nah, kita akan sambut kehadiran beliau di tengah-tengah kita dengan lagu Selamat Datang Kakak ya. Beliau kan alumni juga dari kakak kita, walaupun angkatan 1983 itu tetap kakak kita. Mari kita sambut Bapak Tias Utomo Sukarsono untuk hadir ke atas panggung dengan lagu Selamat Datang Kakak. 1, 2, 3. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang Bapak, kami persilahkan waktu dan tempat sepenuhnya. Kepada Bruder Febri, kepada Bu Leli, kepada seluruh guru dan mungkin tadi katanya ada orang tua murid, nanti mungkin agak sorean, juga seluruh panitia yang menyiapkan acara ini, dan juga sama sore untuk adik-adik semua, bagi yang berpuasa maupun yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mungkin saya memperkenalkan dulu. Saya tadi sudah sampaikan ya, angkatan 83 ya. Jadi 83 itu waktu itu masih ya gedungnya masih begini ya, begitu kira-kira. Cuman sana belum tingkat, ini belum tingkat, itu yang tingkat baru di sana, dan belum sebagus ini gitu. Tapi karena belum sebagus artinya, tapi memang karena bangunan, biasanya bangunan di Pangudi Luhur itu kokoh-kokoh ya, kokoh dan dibangun dengan baik gitu. Jadi kualitasnya tetap terjaga saya lihat. Itu lapangan basketnya juga masih bagus. Nah, kalau 83 mungkin saya pun sama
sama ayah ibu kalian mungkin tuaan saya gitu ya kira-kira. Jadi kalau dipanggil kakak tadi mungkin pada canggung gitu, tapi nggak apa-apa memang karena memang saya kakak alumni gitu. Nah kalau tadi juga dibilang paham mengenai agama Islam, ya sebetulnya pasti saya kira-kira dengan background yang sama lah dengan kalian semua begitu ya. Nah, saya sebelum mulai saya mau survei dulu nih, di antara yang hadir yang muslim boleh tunjuk tangan. Yang angkatnya yang ini. Oh, oke. Iya. Baik. Jadi saya juga dulu waktu saya cerita apa adanya aja ya, gitu ya. Pada waktu dulu saya SMP sama saya bahkan SMA, saya sama sekali nggak ngerti deh mengenai Islam ya kan gitu. Jadi ini alhamdulillah kalau bahwa Pak Bruder dan jajaran ini memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bisa memaknai Ramadan kan gitu ya. Artinya sebetulnya bisa memahami lebih jauh Islam ini apa sih kan gitu ya. Jadi kalau sebagai gambaran dulu saya sampai SMA bahkan ya belum ngerti sholat kan gitu ya, belum yang memang waktu itu yang memang saya lakukan pada waktu itu memang hanya berpuasa saja ya gitu, karena berpuasa itu memang istilahnya buat kita menjadi sesuatu yang spesial gitu ya. Nah, kenapa berpuasa ini spesial bagi umat Islam? Karena memang puasa ini itu dianggap sebagai salah satu bentuk tertinggi ya, atau bentuk tertinggi bagi kita untuk memahami kesabaran ya, untuk memahami kesabaran. Jadi pertanyaannya kan kalau disebutkan dalam Islam itu bahwa agama yang paling personal ya, agama yang paling ibadah yang paling luar biasa personal itu adalah puasa. Kenapa puasa? Karena kalau puasa kita cheating pun sebetulnya nggak ada yang tahu ya. Kan dalam Islam itu ada, kalau itu tadi keutamaan keunggulan ya, ada satu iman ya gitu. Nah, kalau kita misalnya kita dalam Islam itu ada rukun iman. Rukun iman boleh sambil dites ya. Kalau rukun iman yang gede-gede dulu nih, yang gede-gede. Rukun iman di Islam apa aja? Yang tahu dulu rukun iman. Rukun iman di Islam ada berapa? Rukun iman 5 apa 6? Rukun iman 5 apa aja? Rukun Islam itu, rukun Islam ada 5. Sama nih kayak saya dulu nih, sama nggak ngertinya gitu ya. Rukun Islam dulu yang paling gampang. Rukun Islam apa aja? Sholat, syahadat, zakat, puasa, haji jika mampu. Kalau rukun iman jarang dengar kali ya. Nah, beriman itu ini kita beda perempuannya karena gantian. Rukun iman ada berapa? 6. Benar. Tadi rukun iman, rukun Islam ada 5. Apa aja deh, coba teriakin. Nih ada sholat, syahadat, puasa, haji jika mampu, zakat. 5 ya. 5. Hebat nih. Dulu saya nggak tahu waktu SMP. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, itu namanya rukun Islam. Nah, sekarang kita coba rukun iman. Rukun iman tadi yang bilang 6 siapa? Rukun apa aja? Ayo dibantu. 1, beriman kepada Allah.
2, beriman kepada apa? Ini nggak boleh pakai sepatu ya. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Nabi. ketiga, beriman kepada nabi. Keempat, beriman kepada Allah. Al-Quran. beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada malaikat. Terus yang terakhir, beriman kepada nabi. Udah. Ini kayak beriman kepada takdir, pada qadar. Satu lagi tadi, Al-Quran bagian dari kitab ya. Atau lagi beriman kepada, atau lagi yang belum sebutin, hari kiamat. Atau lagi beriman kepada hari kiamat. Jadi apa bedanya rukun iman sama rukun Islam? Apa bedanya rukun iman sama rukun Islam? Nah, tadi rukun Islam apa aja tadi? Coba ulang. Sholat, kemudian syahadat, kemudian puasa. Nah, kita sekarang di bulan puasa ya. Kemudian zakat, kemudian haji. Rukun Islam itu bentuknya kerjaan ya, kata kerja. Jadi semua yang sifatnya kita kerjakan gitu. Jadi kita mengucapkan syahadat, kita melakukan sholat, kita melaksanakan ibadah puasa, kita membayar zakat, kita sepatunya basah tuh. Nah, ini bagian dari makna Ramadan, hujan. Dulu waktu saya SMP, kalau lagi hujan senang banget, hujan-hujanan, main bola, terus main basket hujan-hujanan. Jadi berkurang ini ausnya. Oke, jadi yang terakhir kita menunaikan ibadah haji. Jadi rukun Islam itu bentuknya semua aktif ya, aktif melaksanakan kegiatan, gitu ya. Kita mengucapkan syahadah, kita mengucapkan syahadah, kemudian kita mendirikan sholat, kita melaksanakan itu. Jadi sementara rukun iman kan sudah ada iman ya. Sebutkan kita nomor 1 iman. Iman ini bentuknya adalah keyakinan. Kita harus berkeyakinan kan gitu ya. Kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Kita harus yakin dengan Rasulnya. Kita harus yakin dengan Rasul-Rasulnya. Kita harus yakin dengan malaikatnya gitu. By the way, tahu nggak kalau lagi dalam satu acara di mana kita membahas mengenai Allah, mengenai iman, mengenai ibadah, mengenai Al-Quran, dalam Islam itu digambarkan, ini kalau kita lagi berkumpul begini, itu para malaikat akan berdatangan. Nah, malaikat itu kan para malaikat itu jumlahnya itu jutaan miliaran ya. Malaikat itu tugasnya kan salah satunya mengatur alam semesta nih, gitu ya. Jadi diperintahkan oleh Allah malaikat itu untuk mengatur alam semesta. Nah, kalau ada acara-acara seperti ini, maka malaikat akan mendengar dan kemudian mereka akan saling memanggil dan duduk bersama kita, gitu. Duduk bersama kita, saling memanggil terus sampai digambarkan itu dalam hadis Rasulullah digambarkan sampai mereka kan penuh duduk nih ya, penuh di ini sampai sayapnya itu malaikat itu kan bersayap, gitu ya. Sampai sayapnya itu desek-desekan lah gitu. Ini kan masih bisa begini, masih bisa ini gitu kan, masih bisa selonjor. Jadi dalam nggak apa-apa, aman boleh kok. jadi kalau sementara para malaikat ini dalam acara-acara seperti ini, jadi digambarkan di mana ada Al-Quran dibahas, Allah dibahas, keimanan dibahas, maka malaikat itu akan berkumpul penuh nih gitu ya. Itu. Nah, itulah salah satu kenapa kita harus beriman kepada malaikat. Jadi saya senang kalau kita bicara malaikat karena yang sangat sekarang di masyarakat kita yang paling banyak dibicarakan itu adalah mengenai
goib gitu ya, mengenai jin lah, kalau banyak ini kan, banyak dalam cerita-cerita di sinetron atau dalam film-film lah, kita film-film yang ada di kita tonton sekarang nih, itu semuanya bagaimana kekuatan gaib kan gitu ya. Padahal dalam Islam itu goib itu memang ada gitu, tapi kita harus memahaminya dengan benar. Kenapa goib ini harus kita pahami dengan benar? Karena kalau kita tidak pahami dengan benar, seolah-olah semua tuh serba mudah. Kalau dengar ceritanya, kalau dengar kita ngelihat dari ini kan, orang berkekuatan super, orang nggak perlu belajar, udah gampang pinternya, ada yang ini gitu ya. Nah, jadi sementara dalam Islam semua goib itu ada, tapi goib ini fungsinya adalah sebagai dari perangkat yang Allah berikan untuk mengatur dan mencatat, mengatur kehidupan kita semua begitu. Jadi dalam Islam itu ke seluruh aktivitas kita itu berdasarkan logika yang didasari oleh iman gitu ya. Jadi semuanya harus kerja keras, nggak ada kita kemudian tiba-tiba kan suka ini kan apa kalau digambarkan dalam kisah-kisah orang tiba-tiba ini jadi pinter, orang tiba-tiba bisa terbang, orang segala macam. Sementara kalau kita ngelihat teknologi, adanya teknologi itu semuanya harus dipelajari sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak ada sehingga tidak ada sesuatu yang dicapai dengan mudah, semuanya harus kerja keras gitu. Nah, sekarang tadi kalau kita kembali, jadi rukun Islam itu salah satunya adalah Ramadan gitu. Berpuasa, bukan Ramadan, berpuasa. Nah, apa nih makna puasa? Makna puasa ini adalah menahan makan ya, menahan makan dan minum. Jadi jadi istilahnya full fasting gitu ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sebetulnya intinya hanya bukan menahan makan dan minum, tapi menahan nafsu kan gitu ya. Sampai digambarkan supaya kita tuh mudah menahan nafsu, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa para setan itu dibelenggu gitu ya. Para setan itu dibelenggu. Jadi sehingga manusia lebih mudah dalam ini. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam bulan puasa, yaitu jadi misalnya ngomongin orang, karena dibilang menahan nafsu. Nafsu ini kan ada macam-macam. Ada nafsu mata, ngelihat yang nggak baik, ada kuping, ada yang paling jelas kan kita nafsu makan yang kita ini kan. Tapi semua kemudian juga lainnya adalah nafsu yang ada hubungan dengan hati. Jadi selama Ramadan itu kita kalau bisa nih, harus nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh kan. Kalau penyakit hati itu ada banyak ya. Penyakit hati itu ada dengki, ada hasad, gitu kan, ada iri hati, ada sombong. Nah, ini sombong ini terutama yang sangat khusus di dalam Islam. Sombong ini harus dikikis habis. Jadi digambarkan, Rasulullah itu menggambarkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu kecil banget gitu, sebesar atom. Ada kesombongan maka dia nggak bisa masuk surga gitu. Jadi kita nggak boleh, makanya nggak boleh ria, tidak boleh nah itu semua kita latih di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, jadi karena kita menahan nafsu makan dan kita menahan semua hawa nafsu kita, maka Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Salah satu digambarkan salah satu hal yang menjadi luar biasa di dalam bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Pernah dengar nggak malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu sama dengan berapa bulan? Satu hari sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Hampir benar. 83 tahun. Jadi ada satu malam yang digambarkan kita sedikit aja, nggak usah semalaman deh, kita sedikit aja berdoa, kita mendapatkan pahala yang nilainya sama dengan 83 tahun gitu. Jadi luar biasa tuh ininya. Nanti akan kita bahas ini. Nah, sekarang sedikit mengenai Lailatul Qadar nih ya. Kalau kan tadi kita beriman kepada para rasul ya. Para nabi itu kan
para nabi itu ada banyak ya, dari mulai pertama kali. Nabi pertama, nabi siapa? Yang pertama Nabi Adam. Nabi Muhammad, nabi keberapa? Nabi Nabi yang terakhir. Jadi, nah dalam Islam juga kita harus meyakini, mengimani seluruh nabi-nabi tersebut. Dulu nabi siapa yang umurnya sampai 900 tahun? Ada yang tahu nggak nabi siapa yang umurnya sampai 900 tahun? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Jadi para nabi itu dulu ada yang umurnya 900 tahun, ada yang umurnya 500 tahun, ada yang umur 700 tahun. Nah, kita itu digambarkan setelah zaman Rasulullah menggambarkan bahwa umatku itu umurnya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kayak saya sekarang udah 56. Ini dikit lagi mau lewat nih kan gitu kira-kira. Umurnya tinggal dikit. Nah, kalau dari sisi ini paling 5 sampai 15 tahun kira-kira. Nah, tapi kelebihannya dalam Islam dan kelebihan bulan Ramadan adalah walaupun kita hidupnya cuma 60 tahun, tapi kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, maka kita beribadah seolah-olah 83 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali aja dalam hidup kita, maka kita seenggaknya bisa mendapatkan amal soleh itu 800 tahun. Sama dengan kehidupan zaman orang dahulu yang umurnya panjang nih, gitu. Nah, itulah salah satu kelebihan bulan Ramadan. Wabil khusus yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar kira-kira ngapain sih di waktu Lailatul Qadar nih? Saya nanya, waktu saya bilang tadi ya, waktu saya SMP saya nggak sholat. Di sini yang sholat siapa? Selalu sholat. Yang sholat gini aja. Yang sholat 5 waktu siapa? Banyak ya. Hebat. Sholat 5 waktu. Yang sholat yang nggak 5 waktu siapa? Oke. Yang nggak sholat siapa? Gini, malu nggak kalau ditanya nggak sholat? Oh, maaf, ganti. Ya. Jadi dulu saya SMP nggak sholat sama sekali, SMA saya nggak sholat sama sekali, gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ini ternyata pada sholat, ini alhamdulillah nih, gitu. Nah, jadi udah jauh lebih baik lah, gitu ya, daripada zamannya saya dulu ini, gitu ya, kira-kira. Nah, sekarang malam Lailatul Qadar itu yang kita pahami biasanya di berapa hari? Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Kita sekarang hari keberapa puasa? Hari ke-24. Hari ke-24 ya. Jadi masih kita lebaran tanggal berapa kira-kira? 30. Nah, 30. Karena kan kita mulai tanggal 1 dan tahun ini udah barengan pemerintah sama NU sama Muhammadiyah itu menyatakan bahwa lebaran tanggal 30 gitu ya. Jadi masih ada sisa 6 hari. Biasanya ada yang tahu nggak malam Lailatul Qadar itu biasanya kapan? Di hari apa? Uh, 10 hari sebelum lebaran. Ada nggak Pak ini? Kalau tanggalnya sih kalau nggak salah nggak ada tanggal, cuman harinya itu kalau nggak salah hari Jumat. Ada lagi. Nggak ada. Oke. Baik, siapa namanya? Mirza Pak Dharma. Mirza ya. Nah, Mirza ini hebat. Ini bakalan jadi orang hebat ya, berani. Walaupun agak salah. Itu ya. Jadi bukannya Jumat Mirza, tapi malam Lailatul Qadar itu akan turun
itu biasanya lebih ditekankan di hari-hari ganjil. Di hari ganjil. Nah, di malam ganjil, bukan di hari ganjil, di malam ganjil. Malam ganjil itu kapan? Kan sekarang ke 24 ya. Sekarang kan puasa ke hari ke-24. Jadi tadi malam itu malam apa? Ganjil apa genap? Tadi malam genap. Kan kalau dibilang sekarang hari Selasa. Malam Selasa kapan? Tadi malam dong. Ya kan? Jadi tadi malam genap. Malam ini malam ganjil. Besok kan puasa 25 hari kan? Berarti malam ini malam ganjil. Ngerti nggak? Malam ini malam ganjil. Jadi malam ini hari apa? Hari ini hari hari ini hari Senin. Ya kan, Senin. Jadi nanti Senin malam itu tanggal 25, nanti malam tuh menjelang tanggal 25. Jadi nanti malam itu potensi Lailatul Qadar, nanti malam. Hari Rabu itu tanggal 27 Ramadan. Kan besok tanggal 25 Ramadan. Hari Rabu itu 27 Ramadan. Nah, jadi itu potensi untuk Lailatul Qadar. Kemudian hari Jumat itu malam 29 Ramadan. Jadi itu potensi Lailatul Qadar. Nah, jadi konsentrasi di sini aja nih misalnya. Tahu nggak ada istilah di mana bulan Ramadan itu kita harus di 10 hari terakhir itu yang biasa Rasulullah lakukan itu ngapain? Ada tahu nggak? Di 10 hari terakhir Rasulullah itu menyarankan umat Islam gini aja cara pertanyaannya, mencari Lailatul Qadar di mana? Apa tadi? Di masjid. Nah, pintar, di masjid. Dengan namanya apa? Istilahnya 10 hari terakhir di masjid nyari Lailatul Qadar, istilahnya apa? Tahu nggak? Tadi di perempuan saya dengar tuh parahnya. Kayaknya lebih pintar sini ya. Biasanya. Itikaf. Coba nih, boys, pernah dengar nggak itikaf? Itikaf ya. Ngapain sih itikaf tuh? Itikaf ngapain? Ada yang mau jawab nggak? Kita bawa Nurfian, Qurannya mana? Jadi di dalam ada satu kejadian penting tadi itikaf ya. Itikaf ngapain? Bermalam di masjid. Benar. Tapi kalau yang benerannya lagi sebetulnya tinggal di masjid, berdiam diri di masjid, gitu ya. Nah, kenapa sekarang kita mengenalnya bermalam di masjid? Karena kehidupan sekarang itu orang udah saking sibuknya, jadi hanya bisa menginginkan waktu di masjid itu di malam hari. Tapi kalau Rasulullah itu di 10 hari terakhir tinggal di masjid deh, begitu. Nah, buat kita nih tips untuk mencari tadi saya mau ngasih hadiah nih, saya kebetulan bawa Quran ya. By the way, ada lagi satu pertanyaan. Bulan Ramadan itu ada satu hari yang sangat penting. Satu hari yang sangat penting. Ada yang tahu nggak? Cluenya kejadiannya sebelum tanggal 20 Ramadan. Ada yang tahu nggak? Sebelum tanggal 20 Ramadan. Bulan Ramadan itu kita disarankan selain sholat, selain puasa, kita disarankan banyak doa. Selain itu disarankan ngapain kita? Baca Quran. Jadi ada kejadian penting di bulan Ramadan yang sering orang rayakan. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Cluenya sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal apa? 19. Hampir. 17 Ramadan itu digambarkan adalah hari
Nah, lupa. Nih nggak apa-apa, tapi udah 17 nih. Udah 17. By the way ya, by the way, dalam Islam tuh jadi apa namanya? Kan kita tadi beriman ya. Itu salah satu poin itu beriman. Beriman ini tentunya salah satunya nomor satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memastikan dulu ini kita paham ya. Kalau dibilang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita apa sih perintah dari Allah kepada kita? Ada yang tahu nggak? Perintah Allah itu untuk kita nih. Atau mungkin lebih tepatnya lagi nih, saya bisa ambil dalam skop yang lebih besar lagi. Perintah Tuhan kepada manusia itu apa sih? Hah? Untuk mendoa. Oh iya, untuk menyembah. Siapa namanya? Bara. Oh. Jadi tadi Bara bilang tugas kita manusia itu hanyalah untuk menyembah, dan itu confirm kan gitu ya. Semua agama, semua nabi pasti nyuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, makanya dalam Quran disebutkan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Jadi semua yang kita lakukan ini harus dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya bawa Quran ya. Saya mau bagi tadi yang jawabnya ini. Ini Quran ada terjemahannya, gitu ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu ya, saya kasih Mbak ya tadi ya. Siapa namanya? Bianza. Ini tadi jawabnya pintar. Ini siapa namanya? Hah? Karen jawabnya tadi pintar. 17 Ramadan tadi. 17 Ramadan. Ya, coba. Itu. Satu lagi tadi buat Bara. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya harus dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Intinya begitu. Satu aja dulu, saya tadi lupa tadi ini. Nah, ini kenapa menurut saya khusus bawa, karena saya di kantor saya itu dekat di Haji Nawi, di pojokan, tahu hotel Bellevue nggak? Hotel Bellevue. Nah, kantor saya persis di depan itu. Ada Indomaret persis sebelah Indomaret, itu kantor saya di situ. Nah, saya memang bikin rumah Quran khusus buat teman-teman anak PL, gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman saya yang udah umur 50-an belum bisa baca Quran, gitu. Jadi saya memang bikin khusus rumah Quran buat anak-anak PL lah, gitu kira-kira. Nah, ini di sini yang bisa baca Quran siapa? Oh, lumayan ya. Bisa baca Quran. Nggak dites. Bisa baca Quran. Nah, oke. Ya. Wah, ini luar biasa nih murid-muridnya Bruder pada pindah. Jauh lebih baik daripada angkatan saya dulu. Gitu. Jadi kalau angkatan saya dulu udah nggak sholat, bandelnya pol, gitu ya. Nah, jadi itu makanya saya tadi siapkan Quran buat kita ini. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya harus bernilai ibadah. Jadi kita kalau sekarang gimana kalau umat Islam nih paling gampang supaya semuanya bernilai ibadah dalam melakukan sesuatu, paling gampang. Jadi yang paling gampang itu adalah dengan niat, gitu ya. Kalau orang Jawa namanya niat tingsun kan, gitu ya. Niat tingsun. Nah, itu Mas Agung Hermawan, angkatan saya juga, sahabat juga, ketua Yayasan Hijrah Brawijaya, gitu. Jadi beliau yang yayasan itu memang kerjanya buat kita ini. Jadi dalam Islam itu semuanya harus bernilai ibadah. Makan harus bernilai ibadah, minum harus bernilai ibadah, tidur harus bernilai ibadah, apalagi belajar harus bernilai ibadah,
sehingga tidak ada waktu yang tersia-siakan. Nah, itulah gimana caranya supaya semuanya bernilai ibadah. Kalau misalnya tidur berapa jam sehari? 8 jam sehari. Gimana caranya supaya 8 jam sehari itu bernilai ibadah? Kira-kira? Berdoa. Ini udah bisa jadi ustazah nih dari sini nih. Gitu. Jadi semuanya kita nilai dengan doa. Gitu. Nah, untungnya dalam Islam gampang doanya. Kalau kita mau semuanya bernilai ibadah, gitu ya. Yaitu dengan mengucapkan bismillah, gitu ya. Mengucapkan bismillah. Jadi saya ingat dulu ya, waktu saya kalau kita bicara Ramadan itu, alhamdulillah, walaupun kalian di sini istilahnya minoritas nih di SMP PL, tapi begitu keluar SMP udah jadi mayoritas lagi. Jadi artinya umat Islam banyak yang puasa. Dengar suara masjid di mana-mana, ada azan di mana-mana, dengar panggilan sholat di mana-mana gitu. Dulu saya pernah sekolah di Amerika, sama juga Mas Agung pernah sekolah di Belanda. Kita ngalamin dulu di mana beribadah puasa di negeri orang begitu ya. Jadi saya ingat betul dulu pada waktu saya pertama kali datang ke Amerika, saya pertama kali datang ini kan biasa lah, kalau ke negeri orang kan nggak tahu apa-apa kan gitu ya. Ketakutan, selalu dalam posisi ketakutan gitu. Mau ngomong takut, bahasa Inggris juga belum bisa, sampai sekarang juga nggak bisa kan gitu. Kemudian ketemu sama orang hitam yang gede-gede, banyak orang mabuk di jalanan kayak gitu-gitu ya. Nah, saya ingat itu setiap hari saya setiap mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, saya selalu dalam posisi ketakutan. Sampai satu hari, saking saya takutnya, dan waktu itu saya bilang tadi, saya dulu nggak sholat, nggak ngaji, nggak ngerti apa-apa kan gitu ya. Saking saya takutnya, kemudian begitu saya mau keluar kamar, keluar apartemen, itu saya ingat betul tuh, saya buka kunci grendel ya, tahu nggak? Kalau di pintu tuh ada kunci grendel yang ini. Saya buka kunci grendel, saya nggak sadar, saya mengucapkan Bismillah. Itu menurut saya Bismillah yang paling berat dalam kehidupan dalam diri saya. Karena sejak disitulah saya menyadari bahwa saya itu betul minta pertolongan, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah luar biasanya ucapan bismillah ini gitu ya. Jadi makan kita bisa bicara bismillah, nanti pasti banyak yang belum tahu doa. Ada yang tahu doa makan nggak? Wih, doa makan tahu? Coba dulu Qurannya dulu tadi. Doa makan udah nih. Nah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tadi Anurbian Qurannya nih yang gede banget nih. Kamu tingginya berapa? Hah? 70. Gede banget nih. Oke. Jadi tahu nggak digambarkan tunggu kan bahwa musuh, kan tadi digambarkan ya. Nah, tadi Bara menyampaikan kan bahwa Bara tadi bilang tugas manusia itu adalah menyembah Allah. Nah, kalau ditambahin lagi menyembah Allah, kemudian ditambah lagi dengan setelah menyembah Allah dengan menuruti perintah Allah, dan habis dari menuruti perintah Allah apa lawannya? Melaksanakan perintah Allah. Lanjutnya membaca, masih itu menjauhi larangannya. Jadi perintah menyembah itu adalah menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Nah, selalu ada pihak-pihak yang selalu menginginkan kita tuh nggak masuk surga. Tahu nggak siapa? Setan itu selalu mencoba mengganggu manusia sehingga kita tidak menuruti perintah Allah, gitu ya. Nah, setan ini digambarkan penting itu tadi itu doa yang lupa nanya, namanya siapa tadi? Raymond. Nah, Raymond tadi kan cerita mengenai doa ya.
itu digambarkan, Rasulullah menggambarkan apabila kita membaca doa. Jadi setan ini selalu berusaha ganggu kita kan. Digambarkan dalam Al-Quran, setan itu ada di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, ada di bawah. Selalu mengintai kita nih. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengerjakan apa yang dilarang. Enggak pengen gangguin terus. Nah, kalau kita baca doa, digambarkan pada saat kita mau makan, kita baca doa, itu maka digambarkan setan itu yang tadinya udah mau ikutan makan, nggak jadi makan, gitu. Jadi bahkan istilahnya kalau udah sempat itu, nah kadang-kadang kan kita misalnya lagi makan lupa baca doa, kemudian kita udah baca doa lagi makan, baca aja udah Bismillah, kan gitu ya. Itu digambarkan setan yang udah ikutan makan, maka akan memuntahkan tuh makanannya, gitu ya. Jadi pertarungan antara setan sama kita ini nggak akan berakhir sampai kematian merenggut kita. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati tadi, untuk selalu berusaha gimana caranya supaya kita selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada satu kata lagi yang harus kita indikan dengan istilahnya istiqomah. Istiqomah itu apa? Hah? Istiqomah apa? Berserah diri. Islam. Iya. Istiqomah itu apa? Istiqomah apa? Ah, coba. Jelasin susah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya ini. Apa istiqomah? Hidayah? Udah hidayah dulu deh. Hidayah apa? Pokoknya begitu muncul pertanyaan langsung ditanya balik loh. Hidayah itu loh Om. Itu loh Om. Apa? Hormat. Apa? Hidayah apa? Hah? Mendatangkan rezeki. Mendapat panggilan, hidayah. Coba tadi Qurannya mana satu? Tadi ini siapa namanya? Arta yang Quran. Tuh. Buat Quran. Istiqomah. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Berusaha menjadi yang terbaik. Hampir benar. Tadi saya ini dulu ya sebelum saya lupa ya. Hidayah tadi Arta, hidayah tadi apa lupa saya. Hidayah mendapat panggilan. Sebetulnya hidayah itu adalah mendapat petunjuk, gitu ya, mendapat petunjuk. Hidayah ini berasal dari kata huda ya. Huda itu artinya petunjuk, gitu. Jadi selalu mendapatkan petunjuk. Istiqomah tadi apa tadi? Yang terbaik? Taat terhadap perintah-perintah Allah. Taat pada perintah-perintah Allah, bagian dari istiqomah. Jadi istiqomah itu laki-laki nggak ada nih istiqomah nih. Ini kayaknya kurangnya banyak buat perempuan nih. Istiqomah. Konsisten dalam melakukan kebaikan. Siapa namanya? Siapa? Nah, enggak namanya siapa? Enggak apa-apa, lihat Google. Enggak apa-apa. Karena itulah Google jangan dipakai buat yang jelek-jelek aja dong, kan gitu ya. Iya kan? Itulah manfaatnya kita punya teknologi, gitu. Jadi pakai Google. Istiqomah tadi istilahnya konsisten, selalu konsisten. Jadi ada bahkan digambarkan Allah itu lebih menyukai perbuatan yang sedikit-sedikit tapi konsisten, gitu. Jadi misalnya nih kita punya uang jajan 10.000, kita 10.000, kita kalau misalnya lagi ada ke masjid, kita ini kan 10.000. Orang bilang dikit amat, lagi semangat 100.000. Nah, mendingan 5.000 setiap minggu daripada 100.000 tapi setahun sekali, gitu ya. Jadi intinya istiqomah itu harus sedikit demi sedikit tapi konsisten, gitu ya. Nah, Ramadan tadi
kembali lagi ke masalah Ramadan. Sebetulnya yang namanya istiqomah ini itu kenapa sangat diperlukan di bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi yang 83 tahun itu kita bisa dapatkan dengan istiqomah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di bulan Ramadan, yang suka tarawih di masjid siapa? Yang suka tarawih di masjid? Tarawih di masjid? Bara. Wah, ada juga tuh perempuan tarawih di masjid. Itu ya, hebat. Jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan tuh, kalau lagi tarawih di hari-hari pertama biasanya tuh penuh tuh, gitu kan. Nah, kalau bahasanya para ustadz dibilang seperti buntut tikus, tapi di 20 hari terakhir berkurang, di 10 hari terakhir makin sedikit. Dan itulah sebetulnya ujiannya. Jadi pada saat orang udah pada capek, tanda kutip, udah bersiap-siap lebaran, udah bersiap-siap pulang kampung, itu justru malah sebetulnya lama-lama Lailatul Qadar lah turun itu. Jadi kalau kita dibilang kita harus istiqomah, itulah penting istiqomah, gitu ya. Nah, sekarang amal tadi saya terakhir ini karena udah jam 4, yang terakhir tadi saya mau ini kan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tadi kalau yang afdol kita di masjid kan gitu ya. Kita tinggal di masjid kalau malam gitu ya. Malam kita taraweh, habis dari taraweh kemudian kita di masjid, itikaf di masjid. Kemudian setelah itu malamnya biasanya kalau di masjid, ada yang pernah itikaf di masjid nggak? Ada yang pernah itikaf di masjid nggak? Udah? Belum? Ada yang pernah itikaf di masjid nggak? Wah, ntar sama Om Agung tuh sekali-sekali kita bikin itikaf di masjid, rame-rame gitu ya. Nah, kita lakukan kegiatan di masjid. Nah, itu bisa seru tuh, karena ternyata kita berekreasi di masjid kalau saya gambarkannya itu juga menyenangkan loh gitu. Masjid sekarang bagus-bagus, arsitekturnya bisa dipelajari, dingin kan gitu ya, bisa ketemu dengan berbagai macam ini gitu. Jadi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita adalah berdoa di hari-hari yang ganjil tadi itu, kita utamakan kita berdoa, membaca Quran, kemudian sholat gitu ya, dengerin YouTube yang mengenai ceramah. Kan sekarang ceramah banyak sekali di YouTube ya, bisa kita dapatkan, kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa Ramadan ini itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Taunya kita gimana? Taunya adalah pada saat setelah Ramadan, maka biasanya kita tingkat kesolehan kita nih, ibadahnya kita, sholatnya kita, ini tuh kita meningkat gitu ya. Jadi tuh Ramadan tuh seperti bulan pelatihan itu, charging. Setiap hari kita puasa gitu kan, setiap hari kita menambah sholat, setiap hari kita menambah tilawah Quran gitu. Nah, begitu di charge. Nah, jadi kalau kita bicara grafik, misalnya kita biasa kegiatannya segini, begitu puasa banyak ini kan. Nah, setelah puasa meningkat, turun sedikit tapi meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi takaran kita itu apakah puasa kita itu memberi dampak kepada kita, itu adalah dengan bertambahnya tingkat ibadah kita tadi itu. Tingkat kegiatan ibadah kita itu semakin meningkat begitu. Nah, mungkin ini sedikit mengenai hikmah Ramadan. Saya memang terus terang agak saya luasin kemana-mana karena saya paham background kita semua gitu. Saya juga cuman ingin menggambarkan dulu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya dalam kehidupan saya mengenai Islam ya gitu ya. Walaupun saya bilang tadi ya, saya waktu SMP bahkan waktu SMA, saya bahkan boleh percaya boleh enggak, dulu saya belajar Islam itu satunya dari Buder Michael tahun 86. Jadi saya banyak nanya, misalnya pertanyaan saya sangat simpel ya, kenapa Islam sholat terus gitu, sementara yang kalau Katolik itu kita gereja seminggu sekali, kenapa dalam Islam kok pakai bahasa Arab gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel gitu ya, yang kemudian terus mendera ini saya gitu, pemikiran saya gitu. Tapi mungkin karena saya banyak diskusi, kemudian sedikit demi sedikit saya mendapatkan jawaban gitu. Dan banyak justru jawabannya saya dapatkan dari SMA Pengadilan Luhur pada waktu itu.
Dan kemudian saya paling mendapatkan banyak hidayah paling banyak itu pada waktu di Amerika. Jadi lucu juga, di SMA Pangudi Luhur banyak dapat pemahaman, waktu di Amerika di negeri orang malah bisa belajar Islam. Jadi mungkin itu dulu mengenai Ramadan ini. Kalau ada yang mau ditanya nggak? Adik-adik perempuan? Adik-adik perempuan. Adik-adik ada yang mau tanya nggak? Dari Putri? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanya itu. Baik, mungkin dari saya demikian mengenai hikmah Ramadan. Terima kasih banyak. Saya ada masih banyak bawa buku Quran sama Iqra. Kalau ada yang mau belajar baca Quran, nah itu nanti bisa saya bawa saya taruh dititipkan di sini. Kalau ada yang mau Quran lagi atau Iqra bisa inian saya bisa kasih tahu nanti nggak tahu nanti titipin sama Bu Leli kali ya begitu. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak kita tercinta yang tadi sudah menyampaikan makna Ramadan, Bapak Tias Utomo Sukarsono. Beliau juga sekaligus alumni SMPPL. Terima kasih Bapak sudah memberikan pencerahan juga untuk putra-putri kami yang ada di SMP Pangudi Luhur, Jakarta. Nah, gimana anak-anak semuanya? Bisa mendengar dengan baik tadi, tambah pengetahuan lagi ya. Oke, jadi kita di SMP Pangudi Luhur juga istilahnya pada sore hari ini menambah pengetahuan keimanan kita. Tadi disampaikan bahwa dengan bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, tidak hanya berhenti puasa selesai lebaran udah, tapi semakin meningkatkan. Ibadahnya juga semakin meningkat, segala sesuatunya juga semakin meningkat ya. Baiklah, apakah ada di antara kalian yang mau menyampaikan kesan tadi yang disampaikan? Oke, Ben, boleh maju ke depan Ben. Tepuk tangan dulu buat Ben. Silahkan Ben. Baik, Ben, mau memberikan kesan apa tentang hari ini, makna Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Tias tadi? Terima kasih. Jadi kesan saya pada acara buka bersama dan narasumber pada hari ini, kami bagi yang di luar muslim dapat juga mengenal lebih banyak yang teman-teman kami yang muslim di sini. Kami juga dapat lebih berpengerti dan juga akhirnya dapat lebih bertoleransi dan lebih dekat pada yang muslim lagi. Ya, Bu. Terima kasih Ben, boleh kembali ke tempat. Tadi Ben menyampaikan bahwa di SMPPL yang hari ini juga ikut acara ini walaupun beragama yang berbeda bisa tahu lebih banyak lagi tentang makna puasa, kemudian juga beberapa hal yang lain berkaitan dengan teman-teman kita yang beragama Islam. Oke, terima kasih Ben. Dari teman-teman yang lain, dari perwakilan anak putri, ada yang mau memberikan kesan? Ayo, siapa nih salah satu? Oke, Atta mau menyampaikan kesannya? Atau Balkis mau menyampaikan kesan hari ini? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tias Utomo tadi, coba boleh menyampaikan kesannya? Dari ceramah yang disampaikan sama Pak Tias Utomo Sukarsono tadi, saya jadi lebih mengingat tentang rukun iman dan rukun Islam yang dimana saya itu lupa ada berapa aja dan apa aja, jadi saya ingat lagi, terus saya jadi lebih tahu lebih mendalam tentang istiqomah, terus malam Lailatul Qadar, gitu aja.
Tepuk tangan teman-teman untuk Balkis yang tadi juga menyampaikan kesan apa yang didapatkan hari ini ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Tias bahwa tadi sempat lupa sebetulnya rukun iman, rukun Islam, istiqomah, hidayah ya. Semua diingatkan kembali ketika kita di bulan Ramadan, kemudian juga memperdalam iman kita bersama-sama. Oke, baiklah untuk teman-teman semua, Bruder dan Bapak Ibu terkasih, terima kasih semuanya pada siang sampai sore hari ini bersama-sama hadir di aula ini untuk mengikuti makna Ramadan. Dan untuk selanjutnya kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian ucapan terima kasih dari SMP Pangudiluhur Jakarta kepada narasumber kita hari ini, Bapak Tias Utomo Sukarsono. Oleh sebab itu, kami persilahkan pada Bruder Kepala Sekolah SMP Pangudiluhur Jakarta, Bruder Valentinus Febrianto, FIC MPD, dan juga Bapak Tias Utomo Sukarsono selaku narasumber kita hari ini yang telah berkenan memberikan sarasehan makna Ramadan 1446 Hijriah. Oke, kami persilahkan untuk teman-teman yang membawakan tanda terima kasih. Kita berikan tepuk tangan, anak-anakku semua. Terima kasih kepada Bapak Tias Utomo Sukarsono yang hari ini telah berkenan hadir di SMP Pangudiluhur memberikan sarasehan tentang makna Ramadan dan juga semakin menguatkan iman kita yang ada di sini ya. Bagaimana di bulan Ramadan ini semakin meningkatkan ibadah dan juga memperbaiki segala sesuatu, sikap, ucapan maupun hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Dan anak-anakku yang terkasih, tadi pada saat kita mendengarkan sarasehan ya, sempat hujan deras ya, tapi saya bersyukur kalian semua tadi tetap hikmat ya, kemudian juga tetap mendengarkan dengan baik. Tadi juga ada yang mendapatkan hadiah ya, ada yang mendapatkan hadiah Al-Quran banyak sekali, semoga lebih meningkatkan ibadahnya. Oke, Bruder, para tamu undangan, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih, selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan sholat asyam. Pada Ibu Leli, mungkin kami persilahkan untuk ke depan dulu, bagaimana untuk pengaturannya, kami persilahkan Ibu. Oke, baik untuk anak-anak semuanya, kita yang muslim akan melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum bagi takjil, maka silakan mempersiapkan diri mengambil wudhu. Oke, begitu juga yang putri yang bisa sholat, kita sholat bersama di sini. Sedangkan yang tidak sholat, teman-teman yang lain yang tidak muslim boleh persiapan untuk pembagian takjil. Ya, semuanya kumpul di depan ruang guru dan ruang pertemuan. Terima kasih. Oke, baik semuanya, adik-adik silakan berdiri. Kayaknya udah nyaman ini.